Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa 'azza jundahu, wa hazama al-ahzaba wahdah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu jamaah salat zuhur Masjid Salahuddin yang dimuliakan oleh Allah, siang hari ini kembali kita melanjutkan kajian tafsir surat Yasin. Setelah ayat pertama hingga ayat yang ke-6 kita pelajari, episode berikutnya dari rangkaian peristiwa yang dialami oleh orang-orang yang menolak dakwah atau ajakan para rasul adalah konsekuensi berupa kehancuran atau kebinasaan. Jadi dari ayat pertama hingga ayat yang ke-6 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bagaimana respon manusia dalam menerima dakwah. Thahiri bin Ashur menjelaskan di dalam ayat ke-7, ketika menafsirkan ayat yang ke-7 ini, beliau mengatakan ada dua kelompok besar saat itu. Ada dua kelompok besar dalam merespon dakwah yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Kelompok yang pertama adalah yang enggan atau menolak. Mereka melakukan segala macam cara untuk menangkis atau menolak dakwah yang disampaikan oleh Rasulullah. Meskipun bukti-bukti tentang kebenaran risalah termasuk kebenaran Al-Quran sudah dijelaskan sedemikian gamblangnya, tapi mereka menggunakan argumentasi mereka dalam menolak dakwah yang disampaikan oleh Rasulullah. Malah bahkan menyerang balik Rasulullah, menganggap Rasulullah gila, menuduh Rasulullah dengan tuduhan-tuduhan yang keji, memfitnah Rasulullah secara pribadi, menyerang keluarga dan seterusnya. Sedangkan kelompok yang kedua adalah kelompok yang menerima. Di antaranya ada istrinya Rasulullah, Khadijah. Ini perempuan, bahkan manusia pertama yang masuk Islam. Kemudian ada Abu Bakar, orang dewasa pertama yang masuk Islam. Ada Ali bin Abi Thalib, kalangan anak kecil yang pertama kali masuk Islam. Dan tidak semudah sekarang. Kita ngaji sekarang di ruangan yang ber-AC, karpetnya empuk, bahkan mungkin kadang ada snack. Dulu Rasulullah itu kalau berdakwah langsung berhadapan dengan kaumnya, tidak menunggu masa ngumpul, apalagi di ruangan teduh seperti ini. Sehingga resiko dakwahnya sangat besar. Persekusi itu bukan hanya sekali dua kali dialami oleh Rasulullah. Sampai Nabi berdarah-darah, sekujur tubuhnya penuh dengan luka ketika beliau menyampaikan dakwah. Begitu pula dengan sahabat beliau di awal-awal Islam. Ada yang seperti satu keluarga, keluarganya Ammar bin Yasar. Ini bukan satu dua orang, satu keluarga mengalami siksaan yang amat sangat berat hingga menjadi orang yang pertama kali mati syahid. Itu keluarganya Yasir. Begitu pula ada Bilal bin Rabah. Termasuk juga dari kalangan perempuan ada Sumayyah. Siksaannya begitu dahsyat hanya untuk menjaga iman kepada Allah. Sehingga orang-orang yang pertama itu mendapatkan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disebutkan pada ayat yang ke-7. Dua kelompok besar ini, kelompok yang menolak dan kelompok yang menerima, ini saling pada saat itu konfrontasi, saling bertolak belakang. Yang menerima dakwah Rasulullah mereka tersakiti, terintimidasi, bahkan terisolir, pernah diboikot sampai mengalami kekurangan bahan makanan hingga tekanan-tekanan fisik lainnya. Sedangkan yang menolak, mereka memiliki kuasa, mereka memiliki kemampuan untuk memprovokasi orang lain agar menolak dakwah Rasulullah SAW. Mereka punya segalanya. Kalau zaman sekarang mungkin media mereka punya, senjata mereka punya, kekuatan ekonomi mereka punya. Bagaimana caranya dakwah yang disampaikan Nabi Muhammad itu tidak bisa berkembang
Dan itu dialami oleh Rasulullah Bapak Ibu selama 13 tahun di Mekah. Kita sekali ngajak orang ke masjid, yang kita ajak diem, bergeming, maka kita sudah berkecil hati, nggak enakan. Padahal baru sekali kita mengalami itu, belum seperti yang dialami oleh Rasulullah. Tekanan fisik, termasuk juga psikis, Rasulullah hadapi semuanya. Ditambah lagi hampir 10 tahun lamanya Rasulullah di Madinah. Pada awal-awal ketika Rasul di Madinah, bahkan di pertengahan Rasulullah ketika di Madinah, beliau juga menghadapi tekanan yang luar biasa. Selama 23 tahun Rasulullah berdakwah, kota Mekah itu masih terbagi menjadi dua. Ada yang menerima, ada yang menolak. Tapi sebelum Rasulullah wafat, yang menerima dakwah tauhid, yang menerima dakwah Rasulullah sudah bisa dikatakan 99%. Namun setelah wafatnya Rasulullah, gelombang itu berbalik. Maka di masa kekhalifahan Abu Bakar ada perang untuk membasmi orang-orang yang murtad pada saat itu. Jadi namanya perang Riddah. Karena setelah wafatnya Rasulullah SAW, mereka yang pada saat itu mungkin dalam bayang-bayang ketakutan, akhirnya pura-pura masuk Islam. Akhirnya mereka kembali melakukan konsolidasi, menyatakan murtad massal, tidak lagi menjadi seorang muslim. Maka Abu Bakar mengambil sikap tegas dalam menumpas mereka, sehingga sampai Rasulullah SAW wafat hingga detik ini, manusia masih akan terkelompok, terkonsentrasi menjadi dua bagian. Ada yang menolak, ada yang menerima. Sebaik-baik, sebenar-benar manusia yang menyampaikan dan yang disampaikan, tetap saja ada yang menolak, ada yang menerima. Tidak semua orang itu menerima, walaupun yang ditawarkan itu kebaikan. Begitu pula sebaliknya, tidak semua orang menolak walaupun yang diberikan itu keburukan. Dosa kemaksiatan itu kan jelas buruk, tapi ada yang menerima, ada pendukungnya, ada juga pengikutnya. Kebaikan itu kurang apa baiknya, tapi ada yang menolak, ada yang mempersekusi, begitulah seterusnya. Maka masing-masing ada konsekuensinya. Sebagaimana Allah firmankan di dalam ayat yang ke-7 surat Yasin, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad haqqal qawlu 'ala aktsarihim fahum la yu'minun. Laqad haqqal qawlu, sungguh pasti akan berlaku sebuah perkataan. Haqqal qawlu itu titah ketetapan Allah Subhanahu wa taala, yang bahasa interpretasinya adalah azab atau siksaan. Disebabkan karena keengganan mereka menerima dakwah tauhid, maka Allah sendiri yang turun tangan. Untuk apa? Membinasakan ala aksarihim, sebagian mereka, fahum la yu'minun, disebabkan karena mereka tidak beriman. Padahal sesungguhnya peristiwa itu tidak hanya terjadi di masa Rasulullah, melainkan sebelum Rasulullah itu sudah berlaku, dan itu memang sudah menjadi sunnatullah. Nabi Nuh alaihi salam itu Rasul pertama setelah Nabi Adam, Nabi Nuh. Dakwah yang disampaikan oleh Nabi Nuh itu bukan hanya setahun 2 tahun. Kalau Rasulullah kan 23 tahun, itu masih terbilang sebentar. Karena dakwah yang disampaikan oleh Nabi Nuh dalam Al-Quran surat Nuh itu disebutkan selama 1000 tahun kurang 50 tahun. Ya, 950 tahun. Dakwah ngajak orang berbuat baik selama 950 tahun. Nah, kok selama itu, Ustaz? Iya, karena memang umurnya mereka lebih dari 1000 tahun. Wajar, umurnya lebih dari 1000 tahun. Dakwah yang dilakukan oleh Nabi Nuh itu 950 tahun. Bayangkan berapa banyak yang menerima. Ternyata antara yang menerima dengan yang menolak, jauh lebih banyak yang menolak. Yang menerima kurang dari 12 orang. Akhirnya yang paling banyak masuk ke dalam bahterahnya Nabi Nuh itu bukan manusia, tapi semua jenis binatang yang berpasangan.
Sampai keluarganya Nabi Nuh sendiri, istrinya sendiri, anaknya sendiri tidak menerima dakwahnya Nabi Nuh. Istrinya sendiri, anaknya sendiri menolak ketika didakwahi, ketika diajak masuk ke dalam kapal. Apa yang terjadi kemudian? Semua binasa. Bahkan ketika Nabi Nuh memanggil anaknya, "Ya bunayya arkam ma'ana." Wahai anakku, wahai Kan'an, masuklah engkau bersama dengan kami. Selamatkan dirimu. Masuklah engkau ke dalam kapal. Apa kata Kan'an? Qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Dia membangun argumentasi. Enggak, saya akan mendaki gunung. Tidak mungkin banjir itu sampai gunung. Paling banjir selutut, seleher, paling banter seatap. Enggak mungkin banjir itu sampai gunung. Apa nasihat ayahnya Nabi Nuh kepada putranya Kan'an yang enggan diajak naik itu? Kata Nabi Nuh, qala la 'asimal yawma min amrillahi illa man rahim. Wahai anakku, tidak ada seorang pun yang bisa selamat hari ini. Tidak ada yang bisa selamat, tidak ada yang bisa berlindung, tidak ada yang bakal bisa berhasil menghadapi bencana ini kecuali hanya mereka-mereka yang dirahmati oleh Allah, yang berada di dalam bahtera Nabi Nuh. Berarti di luar bahtera tidak ada yang selamat. Dan perkataan Nabi Nuh terbukti. Dunia ini pernah mengalami banjir yang tidak ada satupun makhluk bisa selamat kecuali yang saat itu bersama dengan Nabi Nuh. Binasa. Kehidupan baru dimulai. Setelah Nabi Nuh, Nabi Hud, enggak kalah sadisnya umatnya. Padahal mereka itu memiliki kekuatan yang luar biasa, mengubah gunung batu menjadi bangunan. Sampai kaumnya Nabi Musa, Fir'aun, kaumnya Nabi Musa alaihissalam, ketika Nabi Musa berdakwah kepada mereka, mereka mengingkari Nabi Musa, bahkan adu kekuatan, karena zaman itu adalah zaman di mana sihir yang paling mendominasi. Mereka bangga dengan kemampuan sihirnya, sehingga ketika mereka menggunakan kekuatan sihirnya untuk mengalahkan Nabi Musa, justru mereka yang kalah. Hingga kemudian Allah tunjukkan kepada mereka, Fir'aun dan bala tentaranya, bagaimana terbelahnya Laut Merah. Ketika Nabi Musa dan juga kaumnya sudah sampai di Palestina, sementara Fir'aun dan bala tentaranya masih berada di tengah-tengah Laut Merah, dan mereka menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri bagaimana Laut Merah itu bisa terbelah bahkan menjadi 300 belahan. Semua beberapa kabilah itu bisa masuk ke dalamnya. Mereka bisa menyaksikan bagaimana air laut itu terbelah. Sampai pada akhirnya Allah binasakan Fir'aun dan bala tentaranya di Laut Merah. Jadi akhir dari mereka yang menolak dakwah akan seperti itu. Begitu pula sebaliknya, akhir dari mereka yang menerima dakwah pasti akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja umatnya Nabi Muhammad SAW tidak akan mengalami apa yang dialami oleh umat-umat terdahulu. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Anfal ayat ke-30, "Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa anta fihim." Kata Allah, wahai Muhammad, umatmu tidak akan aku binasakan selama engkau masih berada di tengah-tengah mereka. Jadi selama Rasulullah itu masih hidup, belum pernah ada pembinasaan umat sebagaimana yang dialami oleh umat Nabi Nuh, umat Nabi Ibrahim, umat Nabi Saleh, umat Nabi Musa, di mana nabi-nabi mereka itu menyaksikan umat-umatnya itu diazab, dibinasakan di depan mata. Bagaimana Nabi Lut itu menyaksikan kaumnya dihujani dengan hujan batu, terjadi gempa yang sangat dahsyat, atau kalau sekarang mungkin likuifaksi, mereka ditanam atau dikubur hidup-hidup, termasuk istrinya Nabi Lut sendiri. Suaminya Nabi Lut menyaksikan itu. Tapi kalau Nabi Muhammad tidak ada keluarganya yang disiksa. Bahkan Abu Jahal, Abu Lahab masih adem ayem sampai mereka meninggal dunia. Tidak langsung ditimbakan gunung Tihamah seperti yang ditawarkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, termasuk penduduk Taif. Sebaliknya,
Orang-orang yang beriman pasti akan berakhir dengan kemuliaan. Contoh misalnya Bilal bin Rabah, dulunya budak yang disiksa oleh majikannya, dijemur di bawah terik matahari, dicambuk, disiksa, hingga pada akhirnya dibebaskan oleh Utsman bin Affan. Lalu diberikan kedudukan yang terhormat oleh Rasulullah, diangkat sebagai muazzin. Sampai akhir hayatnya tetap khidmah, mengabdi kepada Rasulullah, jadi tukang azan. Sampai detik ini namanya abadi, terkenang. Setiap orang yang azan disebut Bilal. Allah muliakan orang-orang yang beriman sebagaimana Allah hinakan orang-orang kafir. Terakhir, ayat yang ke-8, bagaimana siksaan yang Allah timpakan kepada mereka yang musyrik atau yang ingkar terhadap apa yang didakwahkan oleh Rasulullah. Inna, sesungguhnya kami, ja'alna, kami telah menjadikan fi a'naqihim, di atas leher-leher mereka, aglalan, belenggu-belenggu. Jadi seperti kalau reserse itu membawa beberapa tersangka, itu kan dalam posisi tangan diborgol, kadang ditaruh di atas leher, kakinya diborgol, mata juga tertutup. Begitu kondisi mereka nanti di hari kiamat. Sungguh telah kami pasang belenggu di atas leher mereka. Fahiya ilal azqani, lalu tangan mereka diangkat ke dagu dalam kondisi terborgol. Fahum muqmahun, karena itu mereka tertengadah dalam makna tertunduk, penuh dengan ketakutan dan rasa malu yang luar biasa. Allah menghinakan mereka disebabkan karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah. Sampai pada akhirnya nanti di akhir surat Yasin ini masih membahas tentang dua kelompok besar ini, antara orang yang beriman dengan orang-orang yang ingkar. Mungkin kondisi ini belum kita saksikan karena belum hari kiamat tiba. Hanya saja kita bisa menyaksikan melalui ibrah, kiasan dalam dunia nyata. Misalnya, kalau kita sering lihat berita para tersangka-tersangka, apapun tindak kriminalitas mereka, ketika mereka ditangkap oleh pihak berwajib, mereka diperlakukan seperti itu, diadili, bahkan kemudian divonis bersalah sebagai konsekuensi atas perbuatan jahat atau tindak kriminal mereka. Sama, ternyata kita nanti pun akan diperlakukan sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita baik, bekal yang kita kumpulkan banyak, hidup kita gunakan untuk mentaati Allah dan Rasulnya, kita akan bebas. Sedangkan mereka yang berkubang dalam maksiat, dalam dosa, hidupnya dihabiskan untuk mengingkari ayat-ayat Allah, bahkan menentang agama Allah, mereka akan berakhir seperti itu. Tidak bisa kita bayangkan kalau di dunia masih ada remisi, abolisi, ada pemanfaatan kelakuan baik, ada masa dipotong tahan. Tapi kalau nanti tidak bisa, kecuali melalui Rasulullah SAW, Allah mengizinkan beliau untuk memberikan syafaat. Oleh karena itu, kesempatan hidup di dunia yang amat sangat singkat ini sudah seharusnya kita ikrarkan diri kita. Minimal setiap pagi dan petang kita mengikrarkan diri, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Itu sebuah ikrar luar biasa. Kita menyatakan diri di hadapan Allah, ya Allah, saya ridho Engkau sebagai Tuhanku, Engkau akan aku taati, dan aku ridho Islam sebagai agamaku, serta aku ridho Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Ini adalah ungkapan yang menunjukkan bahwa kita secara totalitas menghambakan diri kepada Allah, mentaati perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya, sehingga akan membebaskan kita dari belenggu-belenggu yang pasti akan dialami oleh mereka yang ingkar kelak di hari kiamat. Mudah-mudahan Allah memberikan keistiqomahan kepada kita untuk terus-menerus memperbaiki diri kita, meningkatkan kualitas iman kita, sehingga kita bisa menjadi hamba-hamba yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri bersama dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis bersama alhamdulillahirabbil alamin.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah kita lanjutkan pekan depan ayat berikutnya. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.